hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Indonesia Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu. Ya, setelah tadi kita full ngebahas Sabah dan juga Reza, kali ini kita mau membahas perwakilan lainnya, yaitu ada Fajar dan juga Rian, yang memang secara penampilan sebenarnya sudah cukup baik, namun lagi-lagi memang ekspektasi kita sebagai penikmat bulu tangkis ini pasti lebih ya. Kita maunya mereka ada di partai final, all final seperti itu. Tapi memang lagi-lagi tekanan dan juga ekspektasi di Istora itu begitu besar, dan itu tidak semua pemain bisa menghandle-nya. Dan kalau kemarin kita saksikan di partai semifinal, sebenarnya nyaris saja Fajar dan juga Rian bisa meraih kemenangan asal sedikit lebih tenang. Tapi itu yang susah tuh kalau main di Istora, apalagi ada teriakan ea seperti itu, dan tadinya mau ngecop jadinya mes. Kan itu kadang kita kebawa tuh situasi yang seperti itu. Lalu juga ada mungkin adanya beban atau dikasih patokan nih harus menang ya, harus lolos ya, dan itu juga mungkin ada sedikit terbebani untuk sang atlet sendiri. Karena kita melihat perjalanan up and down dari pasangan ini juga cukup terlihat. Mereka sempat menjadi yang terbaik, mereka juara di All England tahun 2023. Lalu mereka juga berada di ranking tertinggi juga. Dan ini menjadikan memang bumerang bagi pasangan ini ketika hasil turnamen dan ekspektasi permainan tidak keluar 100%. Karena orang kalau udah lihat Fajar dan juga Rian, ekspektasinya adalah udah harus final nih, harus juara nih, karena ganda putra ini adalah ujung tombak dari sektor bulu tangkis. Nah, kalau melihat dari perjalanan Fajar dan juga Rian sebenarnya cukup baik, karena mereka mengalahkan dua perwakilan China di Kapal Api Indonesia Open, yaitu ada Chen Boyan dan juga Yi Liu. Itu juga salah satu pasangan muda yang sedang naik daun, sedang dikirim nih kemana-mana untuk menjadi pelapis yang sedang diorbitkan, dan terbukti mereka juga mendapatkan prestasi yang cukup lumayan juga. Lalu mereka juga berhasil mengalahkan perwakilan lainnya, yaitu Huang Di dan Yi Liu. Ini juga adalah salah satu pencapaian menurut saya di saat mereka bermain dalam tekanan di rumah sendiri, berhadapan dengan pasangan China muda yang nothing tulus. Tentu saja beban ada pada Fajar dan juga Rian. Dan sebenarnya pertarungan sesungguhnya ada di partai semifinal, yaitu di saat mereka berhadapan dengan Kim Won Ho dan juga Seo Sung Jae. Ada kan sebetulnya, dan juga mereka ini memiliki tipe permainan yang menurut saya cukup mirip, cukup masuklah satu sama lain, sehingga memang selalu rame ya setiap pertemuan. Terbukti juga pada pertemuan kali ini mereka juga bermain dalam 3 game. Di game pertama memang Fajarian kalah 18-21. Kalau menurut saya sendiri terlambat panas, terlambat in. Jadi kita kalau lawan Korea ini nggak bisa nih kita mau main defense dulu, kayak mau main pelan dulu, nggak bisa, karena mereka udah langsung gaspol dari awal, dan itu terlihat dari Kim Won Ho dan juga Seo Sung Jae. Di game kedua, Fajar dan juga Rian berhasil mendapatkan kemenangan 21-19. Nah, di sini nih asa dari para supporter udah mulai kembali lagi. Kita yakin bahwa bisa nih all final nih, kapan lagi nih akhirnya pecah telur nih. Itu yang ada di pikiran kita adalah akhirnya kali ini Indonesia pecah telur, dapat gelar di rumahnya sendiri. Namun ternyata di game ketiga ada hal yang cukup mengejutkan lah buat kita semua, karena memang Fajarian tertinggal di interval game ketiga, namun kan berhasil tuh untuk melewati, untuk unggul terlebih dahulu. Namun pada saat poin-poin kritis saya bisa katakan masih kurang tenang, masih adanya mental yang sedikit goyah di situ, ada keberanian yang jadi keraguan-raguan juga. Sedangkan bagi pasangan Korea yang tertinggal di poin-poin krusial, mereka lebih bermain nothing tulus. Dan ini sangat disayangkan sebetulnya. Ada kesalahan-kesalahan yang sebenarnya tidak harus dilakukan, mungkin dari smash-smash yang nyangkut atau service error beberapa kali. Ini yang harus tetap diperbaiki. Ini PR yang terlihatnya kayaknya sepele tapi penting gitu. Apalagi di sektor ganda putra, servis terima servis. Sekali lagi kita tekankan, servis terima servis adalah hal terpenting dan juga modal utama. Itu menentukan apakah kita
defense dulu atau kita udah langsung bisa buka serangan. Dan itu yang kita saksikan di pasangan Korea. Hampir mereka tidak pernah melakukan kesalahan di situ, sehingga mereka bisa terus-terusan membuka serangan demi serangan. Dan ini yang harus terus diperbaiki. Apa yang salah, apa yang harus diperbaiki ya harus diakui seperti itu kan. Mungkin juga ada yang bilang masih fasenya transisi karena perbedaan ada pelatih, pengurus. Oke, itu masih bisa kita terima, tapi kita juga harus menyoroti sampai kapan. Karena ini udah setengah tahun berjalan, tentu saja kita ingin percepatan adanya prestasi juga seperti itu kan. Dengan perubahan pelatih tentu saja ada perubahan program latihan, mungkin ada perubahan tipe permainan. Nah, ini yang harus segera disesuaikan karena kita juga tahu Fajar sama Rian ini levelnya segimana sih, mereka pernah mencapai apa saja sih. Jadi ekspektasi kita tuh udah pasti tinggi untuk sektor ini. Belum lagi ada pasangan-pasangan lainnya, tapi memang sayang kali ini kan Daniel tidak bisa berpartisipasi karena masih dalam masa pemulihan yang cukup panjang sih, memakan beberapa bulan seperti itu. Dan kalau kita melihat lagi hasil yang didapatkan oleh sektor ganda putra ini masih belum sesuai ekspektasi baik pengurus, baik pelatih, baik kita sebagai pecinta bulu tangkis. Karena masa era kejayaan bulu tangkis Indonesia itu adalah pada saat ada The Daddies, ada Fajri, ada The Minions. Itu tuh kayaknya tuh sektor ini tuh udah kayak gak bakal lepas gitu dari Indonesia. Pasti ada satu perwakilan di partai final. Dan juga di Indonesia Open kan terakhir yang juara adalah ganda putra The Minions tahun 2021. Ini menjadi kenangan yang pastinya sangat indah karena saat kita menyaksikan para pemain yang berjuang langsung apalagi di depan publik sendiri dan mereka berhasil menjadi juara, ini adalah suatu kebanggaan yang tidak bisa kita ungkapkan lagi dengan kata-kata dan kita harapkan itu segera bisa kita lihat lagi. Mungkin di tahun depan kita bisa melihat perwakilan-perwakilan Indonesia di hampir setiap sektor di partai final dan itu merupakan harapan yang kita harapkan bisa mereka wujudkan lah. Nah, dan yang menarik memang ada kabar terbaru juga di mana Fajar nanti akan berganti pasangan nih dari Rian. Karena memang ada beberapa kendala seperti Daniel masih butuh penyesuaian dan juga recovery untuk cederanya dan ini memakan waktu bulanan. Tentu saja sangat disayangkan jika tidak melakukan pertandingan, maka PBSI memutuskan untuk menduetkan Fajar dan juga Fikri. Karena juga di saat yang bersamaan ada kendala pada Rian yang sedang ada urusan lah ya, untuk urusan lain sehingga dianggap Fikri dan juga Fajar bisa lebih fokus untuk menjalani tur Asia. Namun lagi-lagi yang perlu kita tekankan adalah bagaimana sektor ini bisa kembali menjadi kebanggaan. Mungkin ada hal-hal yang harus dikurangi, ada hal-hal yang harus direm, mungkin dari faktor media sosial kayak kalau memang itu membuat mental kita menjadi tidak stabil. Karena saya yakin pasti banyak sekali komen-komen yang masuk ke akun mereka dan belum tentu semuanya baik untuk dibaca. Dan kita harapkan mereka bisa lebih memilih lagi mana yang terbaik untuk mereka. Dan kita juga mengharapkan ini adalah sebenarnya salah satu upaya dari PBSI untuk bongkar pasang dan mencari pasangan terbaik. Sebenarnya ini langkah yang cukup baik menurut saya di saat satu pasangan terlihat sudah mulai stuck, sudah harus ada perombakan yang cukup berani. Dan kita sangat menantikan nanti bagaimana perjuangan dan juga perjalanan dari Fajar dan juga Fikri di Tur Asia. Oke, jangan kemana-mana, kita akan kembali dengan pembahasan lainnya. Hasil yang luar biasa banget. Tahu ya juga mainnya kayak apa gitu kan. Di luar lapangan bahwa mereka tidak best friend, it's okay kan? Masuk lapangan tuh kayak lebih yakin gitu.